saya Puan Makfira Ramadhani, stambuk A5011946, program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan melakukan proses konseling, di mana pada proses konseling kali ini saya menggunakan pendekatan psikoanalisis. Biografi Sigmund Freud. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravian, Namibia 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Berikut adalah proses konseling. Ya Kak, makasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puan Makfira Ramadhani sebagai konselor di sini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Kalau saya Mayada Kak. Adik Mayada ya. Adik Mayada dengan siapa ke sini? Kalau kesini sendiri Kak. Oke. Adik tahu tempat ini dari mana? Dari teman. Dari temannya. Sebelumnya adik sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Jadi ini yang pertama ya. Ya, Adik tahu apa itu konseling? belum tahu Kak. Jadi sedikit saya jelaskan, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien. Nah, di sini konselornya itu adalah saya dan kliennya itu adalah kamu. Paham? Oh ya, paham Kak. Bagus. Nah, dalam proses konseling itu ada asas-asasnya. Jadi dalam proses konseling kali ini ada 3 asas yang kita lakukan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kamu ceritakan, hanya saya dan kamu yang tahu tentang cerita ini. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini dengan niat kamu sendiri atau ada paksaan? Untuk itu saya sendiri Kak. Oke. Nah, yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi saya di sini mau kamu menceritakan semua masalah yang sedang kamu alami. Paham? Oh ya, baik Pak. Baik Kak, paham. Oke, bagus. Nah, dalam proses konseling itu dalam proses konseling kali ini saya beri waktu 10 sampai 15 menit. Apakah cukup? Insya Allah cukup Kak. Oke. Mudah-mudahan cukup ya, Dik. Jika nanti ada yang kurang, nanti kita bisa atur waktu selanjutnya. Paham? Ya, paham. Jadi tadi sudah saya jelaskan apa itu konseling, asas-asas konseling, dan waktu yang akan kita gunakan. Bisa kita mulai proses konselingnya? Bisa. Oke. Coba utarakan apa yang kamu rasakan sehingga kamu datang menemui saya. Jadi begini Kak, saya ada fobia. Oke. Jadi adik Maya ini fobia ya. Mungkin bisa diceritakan fobia dengan apa? Saya fobia dengan seekor cicak Kak. Karena setiap kali saya melihat hewan cicak, badan saya itu terasa geli, kayak kram begitu Kak. Padahal pada waktu itu tidak seperti itu. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya tentang fobia itu. Apakah adik ketika melihat cicak langsung merasa geli atau ada penyebab sebelumnya? Sebelumnya tidak begitu, tapi semenjak saya kelas 3 SD, pada saat itu saya melihat film DKI Dono Kasino Indro. Nah, di situ ada salah satu pemain bertamu, terus tiba-tiba di pintunya itu terdapat seekor cicak, di mana cicak itu langsung lompat ke dalam mulutnya. Jadi dari semenjak menonton film itu, saya melihat cicak itu menjadi takut, terasa geli, dan sehingga badanku terasa kram. Jadi adik Mayada ini fobia terhadap cicak, dan fobia ini sudah adik alami dari kelas 3 SD. Iya. Dan fobia tersebut berawal dari adik menonton film DKI yang mana salah satu tamunya itu ketika bertamu mulutnya itu dimasuki cicak. Iya, begitu. Dari situ adik sudah merasakan takut, geli, kram ketika melihat cicak ya. Ya.
ingin bebas dari masalah fobia saya terhadap seekor cicak atau hewan cicak. Oke, saya mempunyai alternatif solusi untuk adik Maya. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, apakah ada hewan yang kamu sukai? Saya sangat suka dengan hewan kucing. Kenapa? Karena kucing itu sangat imut, lucu, dan bulunya itu loh yang membuat saya gemas. Nah, saya akan memberikan salah satu alternatif solusi untuk kamu supaya kamu bisa mengatasi fobia terhadap cicak. Jadi solusinya adalah karena kamu suka sekali dengan kucing, karena kucing itu lucu, imut, menggemaskan. Sekarang coba kamu bayangkan seolah-olah cicak itu seperti kucing, yaitu imut. Seperti yang kamu katakan, kalau kucing itu imut, menggemaskan, lucu. Nah, coba kamu bayangkan kalau cicak itu seperti kucing yang kamu sukai. Jadi kamu tidak perlu takut ketika kamu melihat cicak. Langsung bayangkan saja kalau cicak itu seperti kucing yang kamu sukai. Jika kamu sudah melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka kamu akan perlahan-lahan merasakan bahwa cicak itu tidak seperti yang kamu bayangkan sebelumnya, sehingga itu bisa mengatasi trauma atau fobia kamu. Oh iya Bu, saya akan mencoba bagaimana saran dari Ibu. Jadi kamu menerima saran saya ya, karena ini tujuan untuk menurunkan rasa trauma atau fobia kamu terhadap cicak. Jadi ketika kamu melakukan baik secara berulang-ulang, sugesti diri kamu dengan membayangkan bahwa cicak itu seperti kucing, pasti masalah kamu bisa teratasi. Oh baik, itu Bu. Nah, Apakah ada lagi yang ingin kamu beritahu kepada saya? saya rasa baru itu masalah saya. Terima kasih karena kamu sudah ingin datang ke rumah ini dan menemui saya untuk memecahkan masalah yang kamu alami. Terima kasih juga sudah mempercayai saya. Ya Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah telah membantu saya dalam mengatasi fobia saya terhadap cicak. Jadi harapan saya setelah proses konseling ini kamu bisa langsung mempraktekannya di rumah. Ya baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Saya pamit.